Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali malam hari ini saya Dedi Irawan bisa kembali hadir menjumpai Anda di lobi Belajar Lebih Memahami. Pemirsa, malam hari ini kita akan membahas dua tema, yang satu berkaitan dengan air, yang satu dengan batu-batuan. Nah, tema kita yang pertama akan kita bahas adalah tentang aquascape. Mungkin istilah ini jarang Anda dengar, tapi banyak sekali peminatnya, khususnya di kota-kota besar seperti di Surabaya. Nanti kita akan berbincang dengan teman-teman dari Surabaya Aquascape Community. Nah, seperti apa Aquascape ini? Kita simak dalam cuplikan berikut ini. Memiliki akuarium berisi ikan hias diyakini sebagian orang dapat mengurangi stres. Lazimnya akuarium dihiasi dengan tanaman plastik, miniatur kincir angin, atau aerator agar lebih menarik. Namun, belakangan ini ada satu kegiatan menghias akuarium dengan tanaman air yang dikenal dengan istilah aquascape. Istilah ini mungkin tergolong baru. Aquascaping adalah seni menata sebuah akuarium dengan berbagai macam tanaman air, batu-batuan, dan kayu-kayu yang ditata secara estetika, sehingga menyerupai habitat yang ada di alam. Dengan kata lain, aquascaping adalah berkebun di dalam air. Namun tidak melulu menata dan mendesain suatu ekosistem buatan yang menyerupai aslinya. Tujuan utama dari aquascaping adalah untuk menciptakan sebuah landscape pemandangan yang dapat dinikmati. Jadi ikan hias maupun binatang air yang ada di dalamnya bukan merupakan fokus utamanya. Di Jawa Timur khususnya Surabaya sudah banyak penghobi yang melakukan kegiatan ini. Salah satunya adalah Surabaya Aquascape Community. Berawal dari kegemaran yang sama, pada 7 Juli 2012 yang lalu dibentuklah sebuah wadah komunikasi melalui media sosial Facebook. Kini komunitas ini sudah memiliki anggota sebanyak lebih dari 2.000 orang. Tak hanya saling bertukar informasi di dunia maya, mereka kerap melakukan kopdar alias kopi darat dan mengikuti kontes aquascape. Lantas, apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan aquascape? Serta apa saja keuntungan yang akan kita dapatkan dengan pembuatan aquascape? Semuanya akan dibahas di lobi Belajar Lebih Memahami. Ya, fenomena aquascape dan batu Nusantara itulah tema untuk lobi malam hari ini. Namun yang pertama akan kita bahas adalah tentang aquascape. Nah, di studio sudah hadir bersama saya teman-teman dari Surabaya Aquascape Community. Langsung saya perkenalkan, ada Mas Dian Eka Gumilar selaku Ketua SAC ya Mas ya? Ya. Oke, di samping Mas Dian Eka ada Mas Petrus Lambaihang dan juga Mas David Tan, Ya. pengurus dari Surabaya Aquascape Community ya. Selamat malam. Malam. Kabarnya gimana ini hari ini? Fantastik. Oke, hari ini kita akan membahas satu kegiatan ya, bisa dikatakan satu kegiatan yang berkaitan dengan seni menghias akuarium, kok sederhananya seperti itu ya. Tapi Mas Dian Eka bisa ngasih gambar sedikit nggak? Sebenarnya aquascape ini kegiatan apa sih? Aquascape sendiri kita membuat suatu ekosistem di dalam suatu akuarium sehingga ya itu bisa kita bermain di batu, tanaman, kayu untuk aquascape-nya. Jadi di dalam akuarium itu bisa kita masukkan beberapa benda tadi ya? Betul. Batu, tanaman, tanaman, kayu, dan kayu-kayu itu ya? Betul. Oke, sebenarnya kalau aquascape sendiri ini dari mana sih asalnya itu? Asal mulanya untuk aquascape sendiri mungkin dari Jepang ya. Salah satu bapak mempopulerkan ini. Ya, dari Jepang. Oke, terus kemudian kalau SAC sendiri dari kapan Mas Petrus? Kalau SAC-nya dari Juli 2012, 2012. Juli 2012. Itu awalnya ketemunya gimana tuh ceritanya? Jadi ketemunya tuh sesama penghobi tapi nggak tahu nggak tahu cara ngerawatnya tanaman tuh gimana kok mati-mati terus. Terus kita akhirnya kumpul di suatu tempat di pasar ikan. Kita kumpul, kita sharing, kita diskusi, terus akibat kita terusin. Kenapa kita nggak bikin komunitas saja? Jadi kita bisa gitu ya? Kita wadahnya. Jadi kita bisa bisa tanya jawab, bisa sharing kayak gitu. Jadi 2012 itu terbentuklah ini SAC, tapi sebelumnya ada embrio-embrionya sendiri-sendiri gitu ya. Semuanya punya aquascape sendiri di rumah gitu ya. Iya. Ya. Ini masing-masing sudah menekuni berapa lama? Kalau Mas Dian sendiri berapa lama sudah? Saya dari 2012 ya kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Mas Petrus juga segitu? Kalau saya dari 2001-an.
2001. Apa nih? Jelas subuh ya. 2001. Kalau David sendiri? 2012 juga sih. 2012. Ya. Awal ketertarikan dengan aquascape dari yang paling lama dulu Mas Petrus. Ya. Pertamanya Tertarik saya gara-gara apa waktu itu? Pertamanya saya dulu nggak main di aquascape, saya mainnya di air laut dulu. Air laut, oke. Nah, kemudian karena saya ngelihat bahwa air laut itu kita menghobi itu, tapi memunculkan apa ya, mendorong orang untuk merusak alam, merusak eksploitasi hutan ekosistem di air laut sendiri. Ya. Nah, akhirnya saya nggak mau hobi-hobi kayak gini, akhirnya beralih ke ekosistem air tawar. Air tawar. Ya. Oke, jadi memang kalau untuk aquascape ini memang air tawar saja ya? Air tawar. Air tawar. Itu alasannya pertama. Yap. 2001 ya Mas ya? 2001 betul. 2001. Kalau Mas Dian? Asal mulanya malah mungkin bukan dari hobi ya, karena Putri punya ikan, beli akuarium, tapi kok kalau cuma lihat air sama ikan aja kok kurang menarik gitu ya? Kayak gitu. Waktu beli main ke pasar ikan, udah ada tanaman masuk di situ satu-satu. Oh kok bagus. Coba browsing di internet ternyata ada aquascape. Di situ mulai belajar aquascape. Itu ya. Dan ternyata memang mengasihkan juga gitu loh untuk menghilangkan penat gitu jenuh ya? penat dari rumah rutinitas lihat sehari-hari. Seger-seger gitu ya. Betul. Tanaman-tanaman di air tawar, terus ada ikan-ikannya gitu ya. Pak Mas David, awalnya karena apa tertarik dengan membuat Saya aquascape? sendiri awalnya untuk mengisi waktu kosong sih waktu itu kan. Terus ternyata sudah jalan-jalanin seru gitu loh. Jadi banyak tantangannya. Jadi nggak cuma stuck udah dibangun aquascape-nya nanti tanamannya bisa cepat subur ya nggak gitu juga. Jadi banyak tantangan-tantangan itu jadi kita penasaran loh kok nggak bisa tumbuh, kok keluar alga. Tantangan itu ya. Nah, Mungkin kalau yang pertama tertarik pengen membuat aquascape, wah kayaknya bagus tuh tanamannya seger-seger gitu, ada warna-warnanya bagus-bagus. Ternyata ada banyak tantangannya ya. Tantangannya pasti ada banyak tantangan. Nah, sebenarnya kalau untuk pemula gitu, komponen yang paling mendasar yang harus diperhatikan untuk membuat aquascape itu apa? Akuarium. Akuarium pasti. Akuarium gitu, langsung pertama akuarium. Memang akuariumnya tuh beda ya Mas ya? Akuariumnya sama seperti akuarium biasa kebanyakan. Kayak gitu. Terus kenapa? Apa tadi pertama kali harus ini akuarium, ada spesifikasi khusus gitu? Kalau nggak ada akuarium pasti nggak bisa dibikin aquascape. Enggak ya, berarti nggak ada nggak ada akuarium dengan spesifikasi tingkat khusus. ketebalan tertentu gitu nggak ada ya? Kalau ke tingkat ketebalan tertentu sih ukurannya. tergantung dari ukuran Oke. kayak gitu. Terus yang pertama kali selain akuarium yang perlu diperhatikan untuk dasarnya itu kan ada banyak tuh kayak pasir-pasir apa sih? Susunannya seperti apa? Yang pertama itu biasanya kita pakai medianya pakai pupuk dasar. Pakai pupuk nutrisi di bawah. Oke. Kayak tanam di pot itu biasa. Iya. Ada nutrisinya, kemudian kita lapisan pasir lagi. Pasir lagi. Habis itu baru kita nanam ngatur kayu, ngatur batu. Oke, jadi pupuk dulu, kemudian pasir, barulah itu tanamannya dimasukkan di situ ya. Oke. Kalau berbicara aquascape ini ada berapa banyak aliran yang biasanya dipraktekkan untuk membuat gitu. Kalau yang depan ini kan ada kayak batu-batu nih. Tadi ada bilang ada yang dengan kayu, ada yang dengan tanaman. Itu ada berapa banyak aliran kalau di aquascape? Kalau untuk aquascape sendiri ada kurang lebih ada 4 aliran. Dutch style, Iwagumi, natural sama biotop. Dutch style, Iwagumi, natural, biotop. Nah, itu seperti apa? Kalau yang natural itu seperti apa? Iwagumi seperti apa? Kalau yang natural itu lebih ke lebih ke pendekatan ke alam yang sudah ada. Jadi kayak kita ngambil di Sungai Musi misalkan ya. Kayak seperti gitu kita contohin, tapi kayak ada pohon-pohonnya, kayak ada batu-batunya. Jadi dibuat semirip mungkin gitu dengan pemandangan alam gitu ya. Oke, natural. Iwagumi, kayak apa itu Iwagumi? Kalau Iwagumi itu lebih ya natural juga, cuman fokusnya itu lebih gimana ya? Kalau misal pegunungan, cuman diambil fokus misalnya ada satu batu yang jadi fokus. Jadi misalnya, jadi gimana ya ngomongnya? Fokus close up lah dari pemandangan itu. Jadi ada satu ya di pusat perhatiannya gitu. Jadi pusat perhatian. Misalkan batu gitu. Dominan kayak gitu. Kayu gitu ya hidupnya. Atau enggak ada lebih cenderung batu ke ya? batu kalau Lebih cenderung ke untuk batu. Iwagumi. Oke.
natural, Iwagumi, apalagi tadi? Dutch Style. Dutch style, Biotop. Biotop. Kalau Dutch style seperti apa? Kayak Dutch style itu kayak taman-taman di Belanda. Jadi kayak taman Warnanya Belanda banyak, kan, warnanya banyak, Dipisahkan meriah. berdasarkan warna. Kelompokkan ini Kelompokkan merah, merah, ini kuning, kuning, ini hijau di sini. Oke, Kayak gitu. itu Dutch style. Dutch style. Terakhir, Biotop. Biotop itu Seperti sesuai dengan kondisi ekosistem aslinya. Mungkin kayak di Sungai Kalimantan, tanaman mulai dari tanaman, kayu, Dan itu ikan di bentuk dalamnya dan gitu ikan ya? di dalamnya persis seperti itu di dalam sungai. ini nanti saya minta tolong dijelaskan apa saja yang ada di depan ini. Kita bahas nanti di segmen selanjutnya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Lobby akan segera kembali sesaat lagi.